video kali ini, saya ingin membahas tentang good governance untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Noviani. Saya salah satu mahasiswi kampus UMN Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dengan NPM 19321406. Di sini saya ingin membahas tentang good governance. Good governance ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan. Nah, saya juga akan membahas 3 jurnal dalam video ini, yaitu yang pertama, analisis atas penerapan prinsip good governance terhadap program bantuan stimulan perumahan daya pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Halmahera Utara. Jenis penelitiannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, yaitu dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan menerangkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan tersebut berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang didapatkan. Informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Tobelo, Halmahera Utara. Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada bulan November sampai Desember 2017. Prosedur penelitian. 1. Mengajukan permohonan penelitian dengan memasukkan surat penelitian yang telah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi untuk melakukan penelitian pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Tobelo, Halmahera Utara. 2. Melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Tobelo Halmahera Utara pada program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ketiga, mengumpulkan data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi. Keempat, membuat kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data, yang pertama data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Sumber data, yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Ketiga, teknik pengumpulan data, yang pertama wawancara, observasi, dan ketiga dokumentasi. Hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama hasil penelitian. Perencanaan dana bantuan stimulan perumahan swadaya atau BCPS. Awal perencanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPSPS pada Kabupaten Halmahera Utara, masyarakat sebagai pelaku utama dalam 5 bantuan dilihat dari masyarakat berpenghasilan rendah dan kondisi rumah yang tidak layak huni. Selanjutnya, bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari segi kualitas rumah dan kenyamanan, adapun usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghuni rumah. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat dalam mengerjakan rumah dilakukan secara swadaya. Pelaksanaan BSPS bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang pertama, pengalokasian dana bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang kedua, penyaluran dana bantuan stimulan yang perumahan swadaya atau BSPS. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, efektif dan efisien. Yang keenam, responsivitas. Yang ketujuh, partisipasi. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, akuntabilitas. Peneliti menarik kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas diterapkan dengan baik pada program bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang kedua, transparansi. Peneliti menarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi dalam kegiatan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini kurang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu eksternal yang terjadi di lapangan, yaitu jarak dan fasilitas. Yang keempat, responsivitas. Responsivitas ini dijalankan belum secara menyeluruh disebabkan kurangnya memadainya informasi yang diberikan responden dalam memberikan penjelasan yang lebih akurat pada beberapa pertanyaan wawancara yang diberikan. Yang kelima, partisipasi. Peneliti menyimpulkan bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan dengan baik di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman di Pertahanan dalam program BSPS Desa Tunau. Sekarang saya akan membahas good governance yang kedua. Analisis good governance terhadap kualitas pemberian pelayanan publik. Penerapan good governance pada dasarnya bertujuan untuk menselaraskan kepentingan para pemegang saham dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga masalah kegunaan dapat diatasi atau diperkecil. Dalam sektor publik, menurut Ketua KNKG, mengemukakan bahwa penerapan good governance di sektor publik sangat diyakini akan memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan suap.
Indeks Pembangunan Manusia. Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan angka indikator yang diperkenalkan oleh The United Nations Development Programme atau UNDP guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Indeks ini menggunakan 3 dimensi, yaitu health atau kesehatan, education atau pendidikan, dan standard of living atau standar kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut secara langsung dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, IPM dapat juga digunakan sebagai angka yang dapat menunjukkan atau memberikan gambaran tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunan suatu pemerintahan. Kualitas penerapan. Good governance pada sektor publik sebagai variabel bebas atau independen akan diukur berdasarkan peringkat kualitas penerapan good publik. Governance 2012 pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang telah dipublikasi oleh Indonesia. Penelitian sebelumnya, penelitian berkaitan dengan good governance selama beberapa tahun belakangan ini antara lain dilakukan oleh Fonzalida et al. 2013 yang meneliti pengaruh penerapan good governance pada sejumlah perusahaan publik yang terdaftar di 5 stock exchange. Hasil penelitian mereka memberikan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan good corporate governance mempunyai returns rata-rata setiap bulannya 3% di atas perusahaan-perusahaan yang tidak good corporate governance. Hipotesis penelitian. Kualitas penerapan good governance pada lembaga pemerintahan daerah provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan daerah tersebut. Metode penelitiannya, yang pertama Indeks Pembangunan Manusia Provinsi, yang kedua Kualitas Penerapan Good Governance atau KPGG, ketiga Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Provinsi atau TPP, yang keempat Realisasi Belanja Provinsi per kapita atau RBPP, kelima Produk Domestik Regional Bruto atau PDRP. Nanti saya akan menunjukkan beberapa gambar di atas ini untuk contoh yaitu dari metode penelitian. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa kualitas penerapan good governance pada suatu pemerintah daerah provinsi merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pemberian layanan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan perekonomian suatu daerah provinsi dan realisasi belanja provinsi per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan besarnya produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Contoh ketiga, jurnal Good Governance. Analisis penerapan Good Governance dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Analisis penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu untuk mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai good governance dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang berdasarkan fakta-fakta yang nampak pada PT Pos Indonesia atau Persero. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah yang pertama yaitu kuesioner, ialah pertanyaan terstruktur di mana alternatif jawaban telah ditentukan sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban. Yang kedua, wawancara, melakukan tanya jawab atau wawancara langsung. Yang ketiga, dokumentasi, pengumpulan data yang melalui dokumen yang adap dengan masalah penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Pos Indonesia atau Persero yang berlokasi di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung merupakan hasil pengamatan dan pengumpulan data secara berkesinambungan terhadap semua kegiatan yang menyangkut penerapan good governance dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi. Penerapan good governance dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan serta informasi, praktek dan penerapan good governance kepada stakeholders, PT Pos Indonesia atau Persero telah menyediakan akses melalui media internet. Dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi ini, tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai transaksi atau kejadian ekonomi yang merupakan input bagi suatu sistem informasi. Ini adalah salah satu contoh data penginput PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia atau Persero sudah memiliki sistem proses data yang terkomputerisasi. Selanjutnya, petugas memproses data barang yang akan dikirim melalui komputer dengan mengentri nama produk, tujuan, kode pos atau kode negara, berat barang, nilai barang, isi kiriman, pembayaran, ID penerima barang, ID pengirim barang seperti gambar seperti ini. Pemrosesan data pada sistem informasi akuntansi yang diterapkan telah lengkap yaitu berupa pencatatan ke dalam jurnal dilakukan dengan menulis tanggal transaksi dengan menyebut rekening yang didebit dan dikredit berikut nilai rupiahnya. Setelah dicatat dalam jurnal transaksi tersebut, selanjutnya diposting atau dibukukan ke rekening buku besar seperti yang ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan kuesioner mengenai tanggapan responden terhadap unsur-unsur good governance, maka dapat diuraikan secara rinci. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa, yaitu A. Unsur-unsur good governance PT Pos Indonesia atau Persero memiliki unsur-unsur good governance yang memadai karena telah mampu melaksanakan transparansi berupa laporan keuangan yang diterbitkan khususnya di media internet. B. Tahap-tahap penerapan good governance PT Pos Indonesia atau Persero telah melaksanakan tahap-tahap dalam penerapan good governance secara memadai, yaitu telah mampu melaksanakan tahap persiapan seperti awareness building yang merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting good governance. Analisis yang kedua, yaitu pelaksanaan sistem informasi akuntansi di PT Pos Indonesia atau Persero telah diterapkan secara memadai, ditinjau dari beberapa kriteria sistem. Yang pertama, input data. Penginput data yang digunakan oleh PT Pos Indonesia atau Persero telah mempunyai tingkat kecermatan yang baik, tepat waktu, data akuntansi yang lengkap, ringkas, relevan, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan. Maka input yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia atau Persero telah memadai atau telah memenuhi kriteria dari input sistem informasi akuntansi. B. Proses pengolahan data. Proses pengolahan data telah memadai karena pencatatan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi, yaitu pencatatan ke dalam jurnal, diposting atau dibukukan ke rekening-rekening buku besar. Selanjutnya, angka-angka saldo rekening akan diikhtiarkan ke dalam berbagai macam laporan. C. Output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan diantaranya laporan keuangan perusahaan, laporan konsolidasi, dan laporan kinerja keuangan perusahaan yang dapat diandalkan, berguna bagi pihak pemakai, ekonomis, sederhana, fleksibel, memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani periode puncak, dan dapat memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.